Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi dengan Pak Huda dalam materi fikih kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai sholat Jumat. Bisa kalian saksikan gambar yang ada di layar. KD35 oleh Pak Huda sholat Jumat. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang harus kalian pahami setelah kalian mempelajari materi ini? Yang pertama, tentang pengertian sholat Jumat. Kedua, hukum sholat Jumat. Yang ketiga, syarat wajib sholat Jumat. Yang keempat, syarat sah sholat Jumat. Yang kelima, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Dan keutamaan serta ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Oke, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya mengenai pengertian. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian hadis mengenai kewajiban sholat Jumat. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Nah, ini tidak wajib untuk sholat Jumat. Maka hukum sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang bukan hamba sahaya, kemudian sudah dewasa dan dia sehat. Siapa saja yang diwajibkan untuk sholat Jumat? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, berakal. Dan terakhir, mukim. Mukim ini maksudnya orang yang tinggal di satu desa tertentu dan dia tidak kemana-mana, tidak sedang dalam perjalanan. Berakal, orang yang sehat akalnya, bukan orang gila. Orang gila tidak diwajibkan sholat Jumat, nanti malah ganggu di masjid. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Dan laki-laki, perempuan boleh saja kalau mau sholat Jumat, tetapi tidak wajib. Kalaupun dia sholat Jumat, dia dapat pahala sunnah, tidak apa-apa. Dan dia tidak perlu sholat Jumat lagi, sholat zuhur lagi, karena sudah sholat Jumat sama saja. Dan balik, sudah balik dan dia beragama Islam, jelas ya. Syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat sah apabila dilaksanakan di waktu zuhur. Jangan sebelum masuk waktu zuhur sudah mulai atau sudah lewat. Waktu zuhur sudah masuk asar baru mulai juga tidak sah sholatnya. Kemudian didahului dengan 2 khutbah di pemukiman, bukan di hutan, di padang pasir, tetapi di pemukiman yang memang di situ bermukim orang-orang banyak. Kemudian dihadiri oleh 40 orang. 40 orang ini adalah yang laki-laki, Islam, balik, merdeka, dan mukim. Syarat-syarat yang tadi diwajibkan. Kalaupun 40 orang ini ditambah dengan anak-anak, baru pas bagaimana? Ya tidak sah. Kalaupun misalkan 40 orang ini ditambah dengan perempuan baru pas 40, bagaimana? Ya tidak sah juga.
Kalau ada orang gilanya baru pas 40, tidak sah juga. Pokoknya yang tadi syarat sah di atas, kita kembali. Nah, dia harus Islam, balik, laki-laki, merdeka, berakal, mukim, barulah sah sholat Jumatnya. Kemudian kita lanjutkan kepada amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Apa saja yang disunahkan sebelum sholat Jumat? Yang pertama, mandi Jumat. Mandi Jumat ini sunnah. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah sejak dari mulai lewat dari tengah malam sampai sebelum Jumat dilaksanakan. Mandi dulu. Mandinya bagaimana? Mandinya dengan niat mandi sunnah Jumat. Kemudian cara mandinya sama dengan cara mandi wajib. Maka dia mandinya dapat pahala. Ya, pagi-pagi mandi sebelum berangkat sekolah itu mandi dulu, tapi niatnya Jumat, nanti dapat pahala. Kalau udah ada niat, maka mandi biasa, tidak ada dapat pahala apapun. Kemudian melaksanakan sunnah fitrah. Apa saja sunnah fitrah? Nah, sunnah fitrah yang perlu dilaksanakan hari Jumat. Yang pertama, merapikan rambut. Rambutnya dirapikan, yang acak-acakan setelah Jumat. Kayak apa, ya. Kemudian turun ke bawah sedikit yang laki-laki. Mencukur kumis. Nah, kumisnya dicukur bagi yang laki-laki, itu dapat pahala hari Jumat, ya. Kemudian merapikan jenggot. Jadi jenggot itu sunnah juga, dirapikan tapi jangan dicukur. Kalau dicukur dia dapat pahala. Tapi kalau dibiarkan dan dipelihara, maka dapat pahala. Hari Jumat memeliharanya itu bagus, dapat pahala. Apalagi bersiwak, membersihkan mulut, dapat pahala. Apalagi sunnah fitrah, menggunting kuku tangan dan kaki. Menggunting kuku tangan dan kaki. Nah, bagaimana nih aturannya menggunting kuku tangan dan kaki? Sudah ada yang sudah tahu? Oke, nih di kanan. Yang kanan yang mana nih? Nah, ini. Kanan itu dimulai dari jempol kanan. Nah, ini dari jempol kanan. Kemudian ke jempol kiri urutannya. Kemudian telunjuk, jari tengah, jari manis kiri, kelingking kiri, kemudian kelingking kanan, jari manis, kemudian jari tengah, telunjuk. Nah, itu ya. Itu urutan. Kalau kaki bagaimana? Kaki itu dari kelingking yang kanan, terus sampai ke kelingking yang kiri. Itu muter begitu ya. Nah, itu urutan sunnahnya. Oke, kita kembali ke slide. Selanjutnya yang nomor 3, memakai pakaian yang baik. Bagaimana pakaian yang baik itu? Bukan pakaian yang sesuai fashion sekarang, bukan. Tetapi pakaian yang terbaik itu adalah bagaimana pakaian ini menyerupai pakaiannya Nabi. Inilah pakaian terbaik untuk dipakai untuk sholat Jumat. Memakai wangi-wangian. Nah, ingat, tetapi wangi-wangian ini bukan sembarang saja wangi-wangian, tetapi wangi-wangian yang sesuai dengan syariah. Nah, dia tidak mengandung alkohol. Kemudian bagi laki-laki ini dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian yang berbau tajam. Nah, baunya tuh jauh sampai semasjid kebau semua, itu malah bagus. Nah, asalkan itu tidak membuat orang pusing. Kalau perempuan tuh bagaimana wangi-wangiannya? Wangi-wangiannya itu yang lembut, tidak sampai jauh tercium harumnya itu. Jadi terciumnya itu kalau orang sudah duduk deket, nempel lah gitu. Sebagaimana harusnya seorang istri apabila dia pakai minyak wangi, hanya suaminya saja yang tercium harumnya itu. Nah, kira-kira begitu. Tapi untuk kali ini adalah amalan Jumatnya untuk laki-laki, pakai yang berbau tajam. Oke, kita lanjutkan. Bersegera datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid pertama kali, maka malaikat nunggu di pintu masjid. Kemudian dicatatkan untuk dia seperti sedekah berkurban 1 ekor unta. Nah, bagi yang datang kedua, maka dia seperti bersedekah berkurban satu sapi atau lembu atau kerbau. Kemudian datang ketiga seperti sedekah kambing. Terus sampai sebesar telur. Nah, kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, sudah duduk naik ke atas mimbar, malaikat tidak mau lagi nunggu. Buku catatnya ditutup, malaikat ikut ke dalam masjid, tidak catat lagi yang datang-datang telat-telat setelah khotib naik ke atas mimbar.
Kemudian hari Jumat diperbanyak zikir, doa, sholawat, dan membaca Quran. Pada hari Jumat, ini ada satu waktu yang apabila kita itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti dikabulkan. Kan tetapi waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kira-kira kita tuh dianjurkan banyak-banyak berdoa? Nah, yang pertama, ketika khotib naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar kita doa banyak-banyak itu besar kemungkinan tuh dikabul. Kemudian yang kedua, ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Nah, yang ketiga, ketika khotib turun dari mimbar. Ini waktu-waktu yang kemungkinan besar adalah waktu mustajab. Dan terakhir, setelah waktu asar. Setelah sholat asar, nah itu perbanyak doa sampai ke waktu maghrib. Apa keutamaannya orang sholat Jumat? Wah, orang sholat Jumat itu yang pertama mendapatkan pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Pahalanya, bukan sholatnya. Maksudnya tuh meskipun dia sudah sholat Jumat, tetap dia harus puasa nanti sebulan dan dia tetap harus sholat yang wajibnya. Nah, tapi dia dapat pahala seperti orang yang puasa terus 1 tahun penuh, kemudian dia sholat terus 1 tahun penuh, dapat pahala yang sebesar itu. Kemudian dia diampuni dosanya di antara 2 Jumat, dari Jumat kemarin ke Jumat ini. Kalau dia sholat Jumat benar-benar tapi ini serius mendengarkan khutbah, sholatnya khusyuk, maka dosa dari hari Jumat yang lalu sampai hari Jumat yang ini diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dia seperti mendapatkan pahala berkorban. Lalu bagaimana bagi orang yang malas nih sholat Jumat, tidak ada uzur, tapi dia tidak mau sholat Jumat? Maka dia ini akan ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ditutup pintu hatinya bagaimana? Dia ini tidak bisa menerima kebenaran. Apabila dia dinasehati, yang terjadi dia ini malah marah. Nah, gitu kira-kira orang yang tertutup hatinya. Dan orang yang sudah 3 kali tidak ikut sholat Jumat tanpa uzur, dia ditulis sebagai orang yang munafik. Terakhir, ada tugas untuk kalian. Nah, yang pertama, ceritakan secara deskriptif materi yang telah kalian tonton. Dibuat paling banyak 3 paragraf. Kemudian, kerjakan latihan pada akhir video. Nah, tuliskan yang ketiga, pengalaman kamu dalam mengikuti sholat Jumat bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan, tuliskan pengalaman kamu ketika melihat orang sholat Jumat. Apa yang ada di pikiran kalian itu? Nah, itu kalian tuliskan di buku fikih, ya, di buku fikihnya masing-masing. Semua tugas tuliskan di buku, lalu kumpulkan ke guru mata pelajaran fikih di madrasah. Jangan kirim lihat WA. Ya, nanti tidak kebaca. Dikumpulkan ke min 3 bangka. Kemudian kerjakan latihan. Nah, ini latihannya 1 sampai 5. Silakan di pause dulu, dicatat soalnya, kemudian dijawab dengan benar, ya. Ini nomor 6 sampai 10. Pause dulu videonya. Kemudian dicatat, dijawab dengan benar. Baik, anak-anak sekalian, itu saja pertemuan kita untuk materi sholat Jumat. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.